Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri kenikmatan ini dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatun udmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Apa kira-kira? Yaitu 10 amalan pengantar derajat tinggi di sisi Allah, selamat dari api neraka, dibukakan pintu rizkinya. Apa tidak luar biasa itu? Derajatnya tinggi, selamat dari api neraka, di akhirat bahagia, di dunia dibukakan pintu rizkinya. Lantas apa itu? Yaitu 10 amalan. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Sedikit atau banyak, sedekah itu akan diganti oleh Allah ketika di dunia dan di akhirat. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang artinya, apa saja yang kamu sedekahkan, maka Dia, Allah, akan menggantinya. Al-Quran surat Saba ayat 39. Itu Allah yang mengatakan, bukan Al-Fatih, Allah. Lalu kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, kita mau percaya kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah. Maka itulah yang paling penting untuk kita yakini. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu juga akan menjadi pengantar kepada Allah, derajat yang tinggi, selamat dari api neraka, dan pintu rezeki dibukakan. Masih belum yakin? Harus yakin, saudaraku. Karena satu huruf saja Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia. Itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau membacanya ketika sholat, maka akan diganti dengan 100 kebaikan. Satu huruf itu Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang yang berzikir kepada Allah. Maka kita dianjurkan bergaul dengan orang yang berzikir. Karena orang yang berzikir itu hatinya tidak akan pernah disusupi oleh setan, sehingga kata-katanya mulia. Maka kita akan mendapatkan masukan kata-kata yang mulia. Yang keempat, senang bersilaturahim kepada kawan dan familinya.
Karena yang namanya silaturahim itu akan mendekatkan hati kita, adanya ampunan dosa dari Allah, ditambah rezekinya, apalagi dipanjangkan usianya, luar biasa. Kemudian yang kelima, amalan yang kelima, senang menengok orang tua atau sahabat yang sedang sakit. Ya. Karena ketika kita menjenguk orang sakit, apalagi orang tua, maka malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang sedang menjenguk orang sakit itu. Kemudian amalan yang kelima tambah 1, 6, yaitu mengurangi bergaul dengan orang kaya yang melupakan akhirat. Orang kaya melupakan akhirat, dia di dunia tidak syukur kepada Allah atas nikmatnya, dia lupa pada 2 kesalahan yang dilakukan, maka kita jangan dekati orang yang seperti itu, karena kita akan nanti bisa menjadi sahabatnya, karena orang yang seperti itu akan menjadi temannya Qarun, yaitu di akhirat nanti. Maka kita jauhi orang yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketujuh, amalan yang ketujuh, sering memikirkan kehidupan akhirat, karena diperintah, ya. Tafakkaru fi sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Berpikir 1 menit, tapi untuk memikirkan hal yang bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, misalnya tentang akhirat, maka itu akan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Itu. Kemudian yang ke-8, janganlah banyak berkhayal, tetapi seringlah mengingat mati. Karena mengingat mati itu akan membuat seseorang menjadi arif dan bijaksana, hilang sifat takaburnya, hilang rasa ujubnya, ya, tidak akan berani bernamimah, berghibah kalau kita ingat mati, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang ke-9, amalan yang ke-9 adalah sedikit bicara logo. Tahu logo? Logo itu bicara yang tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik diam daripada berbicara logo yang tidak ada gunanya. Dan yang ke-10, amalan yang ke-10, yaitu tawadu atau rendah hati. Jangan rendah diri, tapi rendah hati. Apa? Yang sederhana, menyayangi orang miskin dan menyantuni anak yatim. Itulah orang yang suka tawadhu, dan itulah sifat Rasul dan Nabi, orang solih, orang muttaqin, dan orang awabin, orang yang suka bertobat. Itulah ke-10-nya, semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah menjadi derajat yang tinggi di sisinya, dan selamat dari api neraka, serta dibukakan pintu rizkinya. Luar biasa, alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, mohon diampunkan oleh Allah, dan saudaraku juga mengampuninya, karena kami merasa orang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Namun apa yang kami sampaikan, kalau ada benarnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.